Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada minggu Advent yang kedua ini, ketika kita membaca dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, Markus memberikan kisah awal tentang kedatangan Kristus di tengah-tengah dunia untuk misi penyelamatan. Kisah itu dimulai dengan cerita tentang seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Dalam hidup saya, dalam hidup kita semua, saya percaya ada banyak kisah yang bisa kita tuturkan kepada orang banyak. Apakah kisah itu kisah yang nyata? Atau kisah itu adalah sebuah rekayasa? Atau kisah itu adalah hanya dongeng? Anak-anak kecil suka kalau orang tuanya mendongeng, betul nggak? Ya, kan? Anak-anak kecil itu suka kalau ada orang dewasa ketika dia belum bisa membaca, itu membacakan cerita bagi dia. Dan kalau Bapak Ibu pergi ke warung kopi, bukan kafe, warung kopi. Kalau di warung kopi itu kita bertemu bukan hanya dengan teman kita, tapi kita bertemu dari banyak kalangan. Misalnya di Sumatera Utara, ada satu warung kopi yang terkenal. Di tempatnya di Pematang Siantar. Itu dari wali kota, anggota dewan, para pengusaha, bahkan tukang beca pun, Bapak Ibu sekalian, ada di warung kopi itu. Tidak ada sekat di antara mereka. Yang ada adalah kisah yang menarik banyak orang untuk berkumpul bersama-sama, mendengarkan orang bercerita, mendengarkan teman curhat, dan ada banyak kisah yang dirangkai. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kisah apa yang kita hadirkan dalam kehidupan ini? Markus mengatakan ada seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Ia adalah seorang yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya sebagai orang yang berseru-seru untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bagaimana kisah saya? Bagaimana kisah Anda ketika kita mempersiapkan diri menyambut kehadiran seseorang yang kita cintai, seseorang yang punya kuasa, seseorang yang punya pengaruh dalam kehidupan kita. Orang Timur, Bapak Ibu sekalian, apalagi orang Tionghoa, itu banyak kisah untuk menyambut. Kalau waktu kecil, kalau saya bercerita tentang kisah, maka kami bertutur tentang kisah menyambut datangnya Imlek. Betul kan? Apa yang dipersiapkan oleh orang-orang Tionghoa ketika Imlek datang? Ya. Bukan hanya sekedar baju baru, ya. Tapi ada persiapan yang dimulai dengan cara-cara yang unik. Yang paling saya ingat adalah satu hari sebelum Imlek itu kita udah siap, rumah dibersihkan, betul nggak? Ya. Itu disapu segala macam bersih. Lalu kemudian ada persiapan pesta jamuan malam. Semua keluarga berkumpul untuk merayakan datangnya hari Imlek, datangnya musim semi. Nah, Bapak Ibu dan saudara, bagaimana persiapan saya dan kisah yang kita tuturkan ke anak cucu kita? Persiapan kita menyambut datangnya hari Natal pada masa-masa Advent ini. Persiapan apa yang disukai oleh Tuhan? Persiapan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Dan persiapan apa yang berkenan di hati Tuhan?
Banyak kisah yang kita bangun ketika kita menghadirkan diri di tengah-tengah dunia ini. Cerita kita banyak dipengaruhi dengan perkembangan dari orang kepada kita. Kalau kita membuat dekor, kita senang Bapak Ibu sekalian kalau ada orang yang memuji, betul nggak? Tapi bagaimana perasaan kita kalau kita bikin dekor, ada orang mengkritik kita? Nyaman nggak? Kurang nyaman. Ada teman saya di Cirebon itu seperti Yohanes Pembaptis. Dia selalu berteriak, lalu tangannya selalu menunjuk. Enggak ada seorang pun yang benar di hadapan dia. Dia bilang dia itu kayak bulldozer. Kan? Saya bilang Anda bukan bulldozer. Ya kan? Tapi banyak orang yang mengidentikan dirinya sebagai bulldozer yang membuka jalan bagi Tuhan. Kadang-kadang mulut kita, Bapak Ibu sekalian, bukan membuka jalan bagi orang lain untuk datang kepada Tuhan. Tapi bisa saja mulut kita itu jadi batu sandungan orang lain untuk menghampiri Tuhan. Mulut kita bisa memberikan rasa nyaman, aman, penghiburan, dan perhatian. Tapi dari mulut yang sama bisa keluar kata-kata yang menjatuhkan orang lain, yang mengorbankan orang lain demi kenyamanan kita. Saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, minggu lalu temanku WA, dia mengatakannya, Pak Alung, itu ada bidan di agama Kristen. Mereka begitu masif membangun gereja, dan banyak di antara mereka itu yang rela untuk memberitakan tentang kebenaran mereka. Nggak usah dibayar. Kalau janjian siang datang, malam datang, hujan pun dia datang. Mereka bekerja sepertinya tanpa pamrih. Lalu dia ngomong, Pak Alung, bagaimana pendapat Bapak tentang kita sebagai orang-orang yang percaya? Saya ngomong gini, zaman akhir ini iblis bekerja lebih giat, tapi anak-anak kerajaan itu kurang kerjaan. Kerjanya ngeritik, kerjanya ribut, kerjanya ngegosipin orang, kerjanya apa? Tidak fokus untuk memberitakan Injil. Teguran itu juga kepada diri saya, yang mengingatkan kita pada memasuki masa Advent ini. Kita perlu untuk memeriksa diri kita, memeriksa hidup yang kita bangun saat ini. Apakah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Kalau kita menyimak Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yohanes Pembaptis itu berteriak, menangis dengan suara yang nyaring. Itu bagaikan Allah sendiri yang berteriak, yang menangis. Kenapa? Karena Israel pada waktu itu degil, keras kepala, nggak tahu diri, bahasa kita. Allah begitu mengasihi mereka, tapi balasannya apa? Mereka mendurhakai Tuhan. Kalau dibahasakan lagi, Israel itu seperti kain yang lusuh, kain yang sudah terkoyak-koyak, yang sebenarnya udah layak dianggap sebagai sampah. Tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan tetap menawarkan
adalah sebuah undangan. Bertobatlah. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bertobat dalam hal seperti apa? Saya yakin kita banyak yang paham. Ada yang menganggap bahwa bertobat itu kalau kita berbuat salah. Kita bertobat, benar Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah menjauhi Tuhan, bertobat datang lagi, benar. Tapi ada banyak sisi yang perlu pertobatan dalam hidup kita. Dan pertobatan itu tidak berhenti hanya pada hari ini atau pada waktu yang lalu ketika Bapak Ibu mencatat dalam kisah hidup Bapak bahwa pada tanggal 25 Desember tahun 1998 saya dibaptis, saya lahir baru. Itu catatan baptisan Bapak Ibu sekalian. Tapi catatan kehidupan anak-anak Tuhan itu adalah catatan pertobatan dari hari ke hari. Sehingga hidup kita itu makin selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Makanya Bapak Ibu dan saudara sekalian, Yohanes Pembaptis itu mengatakan, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi darat. Saat saya mempersiapkan khotbah ini Bapak Ibu sekalian, saya ingat berkali-kali saya dari Jambi itu pergi ke Padang. Enggak ada jalur udara, yang ada jalur darat. Dan pada masa lalu Bapak Ibu tuh, di sana ada satu kelok, namanya kelok 88. Dan itu satu-satunya jalan mau dari Jambi ke Padang atau Padang ke Jambi. Bapak Ibu tahu nggak apa artinya kelok 88? Banyak supir bus yang mahir pun kadang-kadang ketika dia tidak sadar ngantuk sedikit, mobilnya langsung terjungkal masuk ke jurang. Kalau udah jatuh ke jurang Bapak Ibu sekalian, korban bukan salah. Jadi setiap kali orang lewat kelok 88, mereka sadar kami berada di tepi jurang. Maka di pinggir jalan itu kalau Bapak Ibu lewat, itu ada spion yang besar sekali. Jadi orang lain bisa lihat sana itu dari sini seperti apa. Tapi beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian, saya pergi melewati jalur itu lagi. Ini manusia Bapak Ibu sekalian, bukan Tuhan yang lakukan. Kelok 88 itu sudah menjadi daerah wisata. Yang tadinya orang makan tidak mungkin. Bukit itu diruntuhkan, bukit itu diratakan, bukit itu dipancang tanahnya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, ada begitu banyak orang yang melintas kelok 88. Mereka berhenti, minggir. Ada yang jual sate, ada yang jual nasi jagung, jagung bakar, jagung rebus. Menikmati indahnya pemandangan di kelok 88 ini. Saya bayangin Bapak Ibu sekalian, ini mirip kisah Yohanes Pembaptis. Dia berseru-seru, bukit diratakan, lembah ditimbun. Agar apa? Agar Tuhan datang dan kita bisa menikmati indahnya surga yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu dan saudara, bagaimana dengan sikap hati kita? Kita ketika membangun kisah,
Banyak kali kisah kita itu dilantaskan kepada ego kita, kepada kepentingan diri kita, tanpa mau memikirkan apa sih yang berkenan kepada Tuhan, tanpa kita memikirkan bagaimana perasaan dari keluarga kita, dari saudara kita, dan daripada orang lain. Karena itu di sekarang Bapak Ibu sekalian, banyak di anak kita punya kisah ketika membawa mobil, ya kan, kita udah di jalur yang benar, tiba-tiba ada orang yang lewat dari jalur yang salah, dan kita tahu yang salah itu lebih galak daripada yang benar. Sakit hati enggak? Sampai ada teman saya ngomong gini, "Malum, saya udah nggak izinkan semua saya bawa mobil." Kenapa? Emosinya selangit kalau melihat kelakuan begini. Bahkan ada teman lagi Bapak Ibu sekalian, ketika di jalur lagi macet, tiba-tiba ada pengendara yang nyelonong masuk ke depan dia. Tahu nggak yang dia lakukan? Udah nunggu berjam-jam. Emosi, dia langsung tabrak. Puas nggak? Puas Bapak Ibu sekalian, puas. Tapi ujungnya apa? Dua-duanya dipanggil polisi. Senang nggak? Nah, kenikmatan sesaat, emosi yang terlampiaskan, ujungnya apa? Maka Pak Paiman paling paham, ada peribahasa mengatakan apa? Sesal kemudian ada gunanya nggak Pak? Nggak ada gunanya. Tapi kita hobi Bapak Ibu, karena ego, ya kan? Atau kadang kita ingin mendapat pujian, ingin dikatakan kita bisa memfasilitasi, mempermudah orang lain, lalu kita juga melanggar hukum. Orang bilang, wah itu orang baik. Bilang enggak. Ada kisah Bapak Ibu sekalian. Satu hari di kantor saya ditelepon oleh seorang pengusaha besar, anggota jemaah. Dia bilang, Pak Alung bisa bantu. Saya bilang, kalau saya bisa lakukan, saya bantu. Gini dia bilang, ada simpatisan kita. Bapak Ibu tahu nggak siapa simpatisan kami? Itu Kepala Kejaksaan Republik Indonesia. Ponakannya mau nikah, tapi nggak mau nikah di kampung. Dia mau nikah di gereja kita. Bisa nggak pernikahan itu dilangsungkan? Saya jawab bisa. Kalau sesuai dengan apa? Tata gereja. Tapi dia ngomong apa? Lalu maaf, ini situasi kepepet. Bisa nggak dipermudah? Saya ngomong gini, kapan? Dia bilang minggu depan. Dia bilang maaf ya Pak. Sesuai tata gereja, itu minimal harus pewartaan 2 kali. Jadi gimana? Yang bisa. Senang nggak dia? Nggak senang menurut saya. Lalu dia bilang, Pak Lu kok nggak mau bantu? Saya bilang, kita sebagai gereja akan terus membantu, mendampingi jemaat untuk berjalan di jalan yang benar. Karena masa 2 minggu itu menjadi kesempatan bagi setiap orang untuk menguji apakah pasangan ini sudah memenuhi persyaratan. Bukan asal dilarang Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu, dalam hidup ini berapa banyak kita terpaksa memperoleh dengan para pejabat, dengan para pengusaha yang nakal, atau dengan orang-orang yang kita bilang kita kasihi untuk menutupi dosa dan kesalahan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, ada berita yang sangat penting.
Bertobatlah. Carilah perkenanan Tuhan. Carilah apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Lalu fokus dalam jalan itu. Pembacaan hari ini memberi kita 3 pelajaran penting. Yang pertama, Tuhan itu sangat amat mengasihi kita. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Karena cintanya, Allah berteriak, Allah menangis, berseru kepada kita yang tidak layak, yang penuh dengan dosa, bertobat, bertobat dan bertobat, kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, peringatan bagi kita. Cinta Allah itu juga perlu respon. Jangan seperti gayung yang tidak bersambut. Kalau saya misalnya jatuh cinta kepada istri saya dulu, lalu dia tidak mencintai saya, nyambut nggak? Ya, gayung nggak bersambut. Tapi kalau kita sebagai orang yang berdosa, ketika mendapatkan luapan cinta kasih yang demikian besar dari Allah, kita membuka hati, kita berdoa, kita bersimpuh di hadapan Tuhan. Kita ngomong, Tuhan, saya orang berdosa, ampuni saya. Dan saya mau hidup dan menghidupkan pertobatan itu. Bacaan kita yang ketiga yang terakhir mengatakan apa? Selagi ada kesempatan, bertobatlah. Waktu hidup ini sampai tahu Bapak Ibu sekalian. Hari ini mungkin saya bisa berkhotbah di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Besok ketika saya berjalan ke Bali, bisa saja saya sudah dipanggil Tuhan. Bisa kan? Enggak ada yang bisa mengatakan tenang. Kita punya rencana yang begini. Kalau Bapak Ibu tanya saya rencana berapa? Habis emeritus. Saya mau masih hidup kira-kira 15 tahun. Saya mau membangun sebuah dinasti Bapak Ibu sekalian. Dinasti apa? Perkebunan. Saya ingin mewariskan sesuatu yang bisa dinikmati, bukan hanya sekedar bagi keluarga saya, tapi bagi banyak orang yang saya tahu hidupnya pribadi. Tapi kadang-kadang Tuhan itu suka bercanda, Bapak Ibu sekalian. Saya ngomong sama seorang rekan majelis, saya digoda lagi Bapak Ibu sekalian oleh seorang teman saya, orang Arab, Muslim yang taat. Tapi 80% temannya Kristen. Aneh kan? Saat dia ngomong palung, gak usah pindah kembali, tunda saja 2 tahun. Saya bilang kenapa? Datang Bapak ke Jatinegara tempat saya. Bapak berkantor di sini, Bapak berkebun di sini, Bapak bikin kafe di sini. Bayarnya berapa? Gak usah bayar. Kalau Bapak nggak berkenan, tenang. Saya punya tanah 6.000 meter di depan Cimory. Saya bilang, Pak, masih luas tanah saya di Bali. Oh, kalau dia tenang. Di puncak ada 80 hektar. Punya saya, mau pakai nggak? Saya tiba-tiba bingung Bapak Ibu sekalian. Tapi saya masih ingat. Ketika awal saya mendapatkan visi untuk pindah ke Bali. Saya katakan tidak. Saya masih mau tetap mengikuti mimpi atau penglihatan
yang saya peroleh waktu itu. Kecuali kalau ada tanda-tanda ajaib yang lain. Mungkin saya bisa berbelok. Tapi untuk sementara, saya ingin mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi kalau majikan saya mengatakan lain, saya akan ikut. Saya pastikan saya akan ikut. Bapak Ibu dan saudara sekalian, itulah namanya pertobatan. Ketika kita bertobat, buang ego kita, buang harga diri kita, buang mimpi kita. Tapi mari kita ikut mimpinya Tuhan bagi kita seperti apa. Sehingga melalui hidup dan karya kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita. Amin.